Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan masih semangat ya dan belum bosan dengan materi solusi dari persamaan nonlinear yang kita akan pecahkan dengan menggunakan metode numerik. Nah, ini adalah minggu ketiga kita membahas solusi dari persamaan nonlinear dan ini adalah metode terakhir yang akan kita bahas. Metode terakhir yang akan kita bahas ini disebut dengan metode sekan. Nah, metode sekan itu biasa juga disebut sebagai modifikasi dari metode Newton-Raphson. Kenapa metode Newton-Raphson dimodifikasi? Karena pada metode Newton-Raphson ada kewajiban untuk menemukan turunan dari suatu fungsi yang persamaannya akan kita pecahkan. Dan masalahnya tidak semua fungsi yang mudah ditemukan turunannya. Nah, oleh karena itulah metode Newton-Raphson dimodifikasi sedemikian sehingga tidak ada bentuk turunan di dalam algoritmanya. Nah, modifikasi dari metode Newton-Raphson ini disebut dengan metode sekan. Nah, by the way, seperti yang kita ketahui sebenarnya memang metode Newton-Raphson itu sangat cepat memberikan solusi atau proses konvergensi untuk sampai ke solusi itu sangat cepat. Namun ya itu tadi karena adanya kewajiban menemukan turunan dan masalahnya tidak semua turunan dari fungsi bisa ditemukan dengan mudah. Nah, dimodifikasilah dia. Nah, kita bahas penurunan dari metode sekan. Sebenarnya ide untuk penurunan metode sekan itu sama dengan ide penurunan metode Newton-Raphson, yaitu let's say yang berwarna biru ini adalah kurva Y sama dengan fx dan kita akan menemukan solusi dari persamaan fx sama dengan 0. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa solusi dari persamaan fx sama dengan 0 itu adalah titik yang melalui kurva ini di mana dia memotong sumbu x, yaitu di titik ini. Ini adalah solusi sebenarnya dari persamaan fx sama dengan 0. Kemudian di sini adalah titik xi plus 1 yang merupakan aproksimasi dari solusi fx sama dengan 0. Kemudian di sini adalah xi min 1 di mana kalau kita tarik garis vertikal titik ini di titik ini ada garis yang juga garis ini memotong kurva yang berwarna biru. Jadi sebenarnya pada awalnya tadi kita menarik garis lurus dulu, di mana garis itu memotong kurva ini di dua titik. Nah, yaitu di titik ini, yaitu titik xi min 1, fxi min 1, dan di titik ini yaitu xi, fxi. Xi plus 1 ini, xi plus 1,0 ini tidak melalui kurva, tapi dia kita harapkan sangat dekat dengan solusi sebenarnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menemukan kemiringan garis yang berwarna merah ini. Nah, kemiringan garis yang berwarna merah ini kalau itu kan sama dengan turunan dari fungsi yang merupakan fungsi dari garis lurus ini di titik xi. Nah, yaitu sama dengan selisih dari nilai y di titik ini dengan titik ini, yaitu kalau ini kemiringan ini garisnya ya, kan dia melalui dua titik ini nih. Nah, kemiringan garis yang berwarna merah ini sama dengan nilai Y di titik ini dikurang nilai Y di titik ini dibagi dengan nilai X di titik ini dikurang dengan X di titik ini. Nah, inilah dia. Atau kemiringan garis itu kan sama dengan turunan dari fungsi di suatu titik. Dalam hal ini kemiringan dari fungsi ini di titik XI. Nah, pada waktu kita membahas tentang metode Newton-Raphson, kan kita peroleh hampiran dari solusi sebenarnya atau solusi numeriknya sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Nah, f aksen xi inilah yang kita modifikasi rumusnya menggunakan ini. Sedemikian sehingga nanti pada formula ini tidak ada lagi bentuk f aksen xi. Jadi yang f aksen xi ini diganti dengan ini. Nah, dengan proses matematika yang tidak terlalu rumit, nanti kita akan peroleh pada hasil ini. Bermula dari mengganti f aksen xi dengan ini ya. Nah, nanti akan diperoleh rumusnya adalah seperti ini. Nah, rumus ini kita perumum menjadi X sama dengan X0 dikali Fx1. Jadi I-nya itu kita ganti dengan 1. Sehingga X sama dengan X0 dikali Fx1 dikurang X1 dikali Fx0 dibagi Fx1 dikurang Fx0. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan algoritma dari metode sekan. Nah, kalau kita lihat dari rumus menemukan X hampiran atau X aproksimasi dengan menggunakan metode sekan ini, berarti kan kita butuh dua nilai awal, yaitu nilai X0 dan nilai X1. Nah, oleh karena itu, algoritma pertama dalam metode sekan adalah pilih dua tebakan awal sembarang bilangan real. Let's say kita simpulkan dengan X0 dan X1. Kemudian kita hitung nilai fungsi pada X0 dan nilai fungsi pada X1. By the way, tidak ada syarat cukup
terkait memilih nilai X0 dan X1. Berbeda dengan metode bisection dan metode Rubula falsi yang kita ada syarat cukup di sana ya. Nah, di sini tidak, asalkan X0 dan X1 itu terdefinisi untuk fungsi yang akan kita pecahkan persamaannya. Nah, berikutnya hitung nilai fx0 dan hitung nilai fx1. Kemudian hitung nilai x yang rumusnya yang tadi kita turunkan tadi. Kemudian hitung nilai fx dan hitung nilai error. Kemudian amati apakah nilai fx sudah sama dengan 0 atau error hitung sudah lebih kecil daripada toleransi error kita. Jika salah satu ini terpenuhi, maka kita bisa berhenti saja menjalankan iterasinya. Jika kedua-duanya tidak terpenuhi, maka kita akan lanjut ke iterasi baru. Di iterasi baru ketentuannya adalah X0 itu diambil dari X1 sebelumnya, sedangkan nilai X1 diambil dari nilai X pada iterasi sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap iterasi itu akan butuh nilai X0 dan X1 untuk menjalankan metode sekan ini. Nah, setelah memutuskan X0 dan X1 untuk iterasi baru, maka kita kembali ke perhitungan nilai fx0 dan fx1. Kemudian lanjut menjalankan algoritma berikutnya. Nah, kita lihat contohnya. Temukan solusi dari persamaan ini, E pangkat X dikurang 1 per X dikurang sinus X sama dengan 0. Di metode-metode sebelumnya kita juga memecahkan persamaan ini ya. Nah, kita langsung jalankan di Excel. Nah, ini sudah dibuatkan kolom-kolomnya. Kita butuh kolom X0, butuh kolom X1, butuh kolom fx0, butuh kolom fx1, kolom X, kolom fx, kolom error, dan kita minta bantuan Excel saja yang memutuskan apakah kita sudah bisa stop atau lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, kita mulai di iterasi pertama. X0-nya itu let's say saya ambil X0-nya sama dengan 1, kemudian X1-nya adalah 2. Nah, fx0 berarti jalankan ini sama dengan eksponen dari X0 ini dikurang 1 per ini dikurang sinus dari X0 ini. Kemudian fx1 sama dengan eksponen dari X1 dikurang 1 per X1 dikurang sinus dari X1 ini. Kemudian nilai X sama dengan nilai X bagaimana yang tadi kita temukan itu adalah ini ya. Nah, ini dia nilai X-nya. Sama dengan yang di pembilang X0 dikali Fx1 dikurang X1 dikali Fx0, kemudian dibagi Fx1 dikurang Fx0. Ini nilai X-nya, kemudian Fx berarti jalankan fungsi ini. X-nya itu merujuk ke 0,828 ini dikurang 1 per 0,828 dikurang sinus dari 0,828. Oke, nilai error belum akan kita hitung. Kemudian stop atau lanjut, kita minta bantuan ke Excel-nya saja. Jika fx sudah sama dengan 0 atau nilai errornya sudah lebih kecil daripada batas error kita, maka kita stop saja. Jika tidak, maka kita lanjut ke iterasi berikutnya. Oke, nah kita lanjut ke iterasi berikutnya, iterasi 2. Sesuai dengan algoritmanya tadi, nilai X0 di iterasi ini diambil dari X1 sebelumnya, yaitu ini. Langsung saja arahkan ke sana. Kemudian X1 ini sama dengan nilai X di iterasi sebelumnya. Kemudian jadi yang X0 dan X1 di iterasi baru itu tidak perlu menggunakan formula if lagi ya, langsung saja. Ini copy saja. Kemudian error sama dengan absolute dari nilai X yang sekarang dikurang X sebelumnya dibagi X sekarang. Kemudian ini copy saja. Kemudian satu baris ini kita tarik ke bawah. Nah, ternyata sudah stop di iterasi 6. Kita peroleh solusinya itu adalah yang di kolom X ini, karena inilah yang tadi nilai yang kita harapkan dekat dengan solusi sebenarnya. Nah, kita peroleh solusinya adalah ini, 0,71810. Oke, sudah. Jadi dalam hal ini kita butuh 6 iterasi ya. Nah, bisa dicoba lagi, tinggal ganti-ganti yang dua kolom ini kalau mau mengetahui solusi lainnya. Kalau ada, misalnya ganti min 1, ganti di sini 1. Ternyata masih terus
tapi kayaknya kecenderungan solusinya tetap akan di ke 0,718. Kalau kita ganti ini 10, ini 12, ini 11, kecenderungan solusinya adalah akan ke masih jauh ya. Nah, stop di sini. Oh, ke 0,718 juga ya. Sudah, tinggal ya jalanin saja. Apa ya, dia butuh iterasi yang banyak karena ternyata solusi yang bisa diperoleh dengan metode ini sangat jauh dengan tebakan awal kita. Nah, itu metode sekan. Pastikan formula yang lainnya benar, maka kita bisa tarik saja ke bawah ya. Nah, terima kasih. Silakan dilanjutkan tugasnya dengan metode terakhir ini. Sampai ketemu di topik baru. Topik baru itu yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini adalah tentang